Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Yahan dalam Renungan Pagi menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudaraku? Ya, doa dan harapan saya saudara baik-baik saja di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan sejenak waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengar menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita di dalam menjalani segala aktivitas dan kehidupan kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami. Kami melakukan segala pekerjaan hari ini. Biarlah semuanya di dalam pengasihan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan segala yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar bekerja dengan baik di dalam hidup kami, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 1 Desember 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 8. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sai marul pulup jalamar lasni roham au bahin midad asini roham. Nati natapmu dangulhon. Namar binoto iho di akka hagugutan nitondiki. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikianlah dikatakan. Syair lagu dalam buku Kidung Jemaat 388 mengatakan demikian. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Padanya aku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hatiku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bila kita menyanyikan syair lagu tersebut, mungkin ada sesuatu kekuatan yang baru, semangat baru dan pengharapan yang baru yang keluar dari dalam diri kita untuk kuat dan terus penuh semangat menjalani kehidupan. Tetapi ketika persoalan datang yang begitu berat, silih berganti, mungkin terkadang kita lupa untuk mengingat bahwasanya kita akan selamat dan kuat hanya di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita menyanyikan lagu tersebut pun, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bukan berarti hidup kita selalu aman-aman saja, selalu berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita semakin aman, semakin teduh di dalam Tuhan, maka persoalan, masalah
akan semakin kuat mengganggu dan menggoncang kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, sebesar apapun permasalahan, sekuat apapun arus gelombang kehidupan menggoncang kehidupan kita, tentu tidak membuat kita jatuh, tetapi sebaliknya akan membuat kita semakin berpegangan erat kepada penyertaan Tuhan. Demikianlah yang dialami pemazmur, yaitu secara khusus Daud di dalam kehidupannya. Di dalam tekanan hidup, di dalam goncangan jiwanya karena ancaman dari musuh-musuhnya. Salah seorang di antaranya pada waktu itu adalah Saul, yang membuat hati Daud sangat tertekan. Mungkin dia pun mengalami banyak ketakutan. Tetapi Daud tidak pernah berhenti untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan adalah kekuatan, pertolongan baginya di dalam menghadapi lawan-lawannya. Oleh karena itu, Daud tidak pernah berhenti menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dia terus mengandalkannya di dalam setiap kehidupan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Mazmur 31 ayat 4 dan 5. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kiranya kita demikian. Ketika kita di dalam ancaman, ketika kita di dalam pencobaan, jangan pernah mencari-cari jawaban, mencari-cari jalan keluar, pertolongan dari luar Tuhan. Tetapi ingatlah dan datanglah kepada Tuhan untuk terus memohon pertolongannya. Karena Dia akan mengeluarkan kita dari berbagai-bagai perangkap iblis, dari berbagai penderitaan hidup yang membawa kita kepada kebinasaan. Biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang akan menolong, Dia yang akan membebaskan kita, karena Dia adalah Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia akan mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, dan terus mengasihi dan mencintainya di dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa saja tidak cukup, tetapi doa itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang tetap di dalam Tuhan, setia dan terus percaya. Biarlah kita dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dan jangan pernah menyerah, tetap percaya dan setia hanya kepada Tuhan. Tuhanlah pertolongan, perlindungan, dan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap kuat dan terus percaya kepada-Mu. Sekuat apapun pencobaan menghantam kehidupan kami, biarlah di dalam Tuhan kami dimampukan. Karena Engkaulah yang akan menolong dan menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan di dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Dan Tuhan berkenan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan di awal bulan ini dan mengakhiri tahun 2022. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sampai hari ini kami tetap merasakan kasih setia-Mu. Dan biarlah penyertaan-Mu akan menuntun, menyertai, dan memberkati kami di dalam mengakhiri tahun 2022 ini. Biarlah di dalam Tuhan kami beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, biarlah semuanya di dalam penyertaan-Mu.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.